Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. Para ustadz, para sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di malam yang ke-23 dari bulan Ramadan tahun ini. Salah satu malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Salah satu malam yang berpeluang kita mendapati malam Lailatul Qadar. Mari kita berusaha setidaknya 10 malam terakhir atau setidaknya 5 malam terakhir yang ganjil, kita mengurangi tidur kita dan kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena momen ini sangat istimewa, diperuntukkan untuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengejar ketertinggalan kita di masa lalu. Bila kita diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala akan pentingnya agama, berusia lanjut atau di usia-usia akhir, maka mudah-mudahan dengan ibadah kita di bulan Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar, bisa mengejar ketertinggalan kita karena keteledoran dan kelalaian kita selama hidup ini. 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun 4 bulan adalah waktu yang cukup panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah bahagianya jika kita bertemu dengan 50 Ramadan dan mendapatkan 50 malam Lailatul Qadar. 50 dikali 1000, 50.000 bulan. Tinggal hitung sendiri berapa kalau dikonversikan ke tahun. Maka bila kita mau betul-betul serius dan bersungguh-sungguh, mudah-mudahan usia kita yang pendek jika dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Nabi Adam berusia kurang lebih 1000 tahun di muka bumi ini, sebagaimana Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan. Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Hud 400 tahun, Nabi Ibrahim 200 tahun berdasarkan beberapa riwayat. Maka nabi-nabi terdahulu berusia panjang, maka umatnya pun kurang lebih mirip dengan nabi-nabi mereka. Sementara umur kita mirip juga dengan umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara 60 sampai 70 tahun. Bila sama-sama taat kepada Allah, kita kalah dari sisi umur. Maka dari itu kita kejar ketertinggalan ini dengan menggapai malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mauidhah dan tausiah singkat pada malam hari ini sebelum kita sholat witir beberapa menit ke depan. Saya ingin mengingatkan dan mengajak kepada Bapak Ibu jamaah sekalian terhadap salah satu peristiwa
ketika di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar mengangkat beberapa penasehat agama yang mayoritas penasehat-penasehat itu adalah para sahabat senior. Artinya para sahabat yang berusia lanjut. Mayoritas para sahabat tersebut pernah ikut perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang pertama mereka ikuti. Sehingga para sahabat ini adalah para sesepuh sahabat. Diangkat oleh Khalifah Umar menjadi penasehat beliau. Namun dari sekian banyak penasehat, ada salah satu penasehat beliau yang paling muda. Bahkan usianya sama dengan anak-anak dari para penasehat yang senior. Beliau adalah yang digelari Turjumanul Quran, orang yang paling mengerti bahasa Al-Quran, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit gejolak di tengah-tengah para penasehat karena mereka merasa kurang nyaman. Di mana Khalifah Umar kenapa mengangkat seorang penasehat yang sangat muda sementara yang lainnya udah sepuh semuanya. Sehingga mereka mengatakan, apa sih bedanya Abdullah bin Abbas dengan anak-anak kita? Tidak jauh beda, seusia dengan anak-anak kita. Mengapa Khalifah Umar mengangkat penasehat semuda itu? Desas-desus itu terdengar oleh Khalifah Umar, dan suatu hari kata Abdullah bin Abbas dalam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas, suatu hari saya diundang sebuah pertemuan oleh Khalifah Umar bersama para penasehat senior. Dan feeling saya, kata beliau, saya akan ditampilkan di depan para senior tersebut oleh Khalifah Umar. Jadi sudah merasakan apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Jatuh pada harinya di mana para sahabat senior yang jadi penasehat Khalifah Umar berkumpul, begitu pula Abdullah bin Abbas. Tiba-tiba Khalifah Umar membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Lalu beliau mengajukan pertanyaan kepada para sahabat senior yang jadi penasehat beliau. Wahai para penasehat, akan jelas wahai khalifah, tafsirnya adalah kita diperintah untuk memperbanyak bertasbih, bertahmid dan istighfar kalau kita mendapatkan kemenangan. Kalau kita dapat kemenangan, kita perbanyak tasbih, tahmid dan istighfar. Hanya itu wahai khalifah. Lalu Khalifah Umar bertanya kepada para penasihat yang lainnya, bagaimana menurut kalian yang lainnya? Mereka mengatakan, kami tidak tahu. Terus yang lain bagaimana? Yang lainnya diam. Sebagian menjawab, sebagian mengatakan tidak tahu, sebagian diam. Lalu Khalifah Umar menoleh kepada Abdullah bin Abbas dan beliau bertanya, apakah tafsir dari surat Idza jaa nasrullah itu seperti tadi para penasihatku yang senior tadi menjawabnya seperti itu? Maka kata Abdullah bin Abbas, bukan itu tafsirnya wahai khalifah. Akan tetapi surat Idza jaa nasrullahi wal fath adalah surat yang merupakan peringatan dini bagi Rasulullah bahwa wafatnya beliau sudah dekat. Surat ini ketika turun itu adalah alarm bagi Rasulullah SAW bahwa ajal beliau sudah dekat. Bila kota Mekah sudah ditaklukkan dan kemenangan Allah bukakan, lalu manusia berbondong-bondong datang untuk memeluk agama Islam pada saat peristiwa Fathu Mekah. Maka di saat itulah Allah ingin beritahu kepada Rasulullah bahwa tugas beliau sudah hampir selesai dan ajal Rasulullah sudah dekat. Itu tafsir dari surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka kata Khalifah Umar,
Sesungguhnya aku tidak punya tafsir lain selain tafsir yang engkau jelaskan tadi. Artinya saya sepakat dengan penafsiranmu wahai Abdullah bin Abbas. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat ini dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu dalam babu fadli izdiyadil khair fil khair fi awakhiril umri. Bab keutamaan memperbanyak amal di akhir-akhir usia. Bab keutamaan memperbanyak amal di usia senja sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya memberi nasihat kepada saya pribadi dan umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, bukan hanya kepada para sesepuh yang usianya sudah di atas 60, tapi terutama bagi para sesepuh, para bapak yang kami hormati, yang saya cintai, maka ada beberapa amalan yang dianjurkan terutama di usia senja. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, hendaknya kita selesaikan tugas kita menjalankan seluruh perkara yang wajib. Jangan sampai ada yang terlewat. Amalan yang wajib yang merupakan pahalanya terbesar harus beres. Yang kedua, perkara-perkara yang haram harus beres ditinggalkan semuanya. Terlebih dosa-dosa besar. Yang ketiga, menambah dengan amal-amalan sunnah. Kemudian yang keempat yang berkaitan dengan ayat atau surat An-Nasr tadi, banyak-banyak memuji Allah, bertahmid, kemudian bertasbih, bertahmid dan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Kemudian yang kelima, memperbanyak amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Amalnya ringan, pahalanya besar. Seperti contohnya memperbanyak zikir dan memperbanyak sholawat. Ini amalan yang ringan, Pak. Energi yang dikeluarkan sedikit. Bahkan nun sewu Bapak Ibu yang boyoknya sudah sakit, ya, untuk berdiri agak sulit. Kalau untuk baca zikir dan sholawat ringan, tapi pahalanya besar. Maka ini yang diperbanyak. Kita ingat bahwa orang yang bersolawat atas Nabi 1 kali, maka dibalas dengan solawatnya Allah 10 kali. Dan bahkan disolawati oleh para malaikat, dipuji oleh Allah, didoakan kebaikan oleh para malaikat. Maka banyak zikir, terutama zikir pagi dan petang, kemudian memperbanyak solawat. Kemudian yang keenam, bersemangat dalam thalabul ilm, mencari ilmu agama untuk menutup keteledoran, kekurangan kita di masa muda. Barangkali banyak ilmu yang belum kita pelajari dan belum kita ketahui, maka tetap bersemangat untuk hadir di majelis ilmu. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang ketujuh adalah memperbanyak baca Quran dan mentadaburinya. Dan yang terakhir, banyak-banyak menasehati kepada anak cucu agar menjadi anak-anak dan cucu-cucu yang solih dan solihah. Inilah diantara amalan-amalan yang perlu kita perbanyak, khususnya bagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang sudah memasuki usia senja. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah dan diberikan keistiqomahan, serta tutup usia dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salat witir 3 rakaat. Bagi yang witir, monggo.